Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Baiklah, pada kali ini saya akan menyampaikan materi dengan metode video. Video ini merupakan tugas akhir untuk mempresentasikan hasil seminar penganti praktek orientasi kerja 3 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2020. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Zamratul Hakiki, NIM 180037782, kelas E4 Manajemen Obat dan Farmasi. Dalam penyampaian materi atau presentasi saya, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Berikut saya akan menyampaikan tema dalam seminar yang saya ikuti. Temanya adalah meningkatkan pelayanan rumah sakit bersinergi dengan dunia obat dan farmasi di masa mendatang. Sedikit saya kilas tentang pelayanan rumah sakit bersinergi dan dunia obat dan farmasi. Pelayanan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri ataupun organisasi atau bersama-sama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan seseorang atau keluarga, kelompok, ataupun masyarakat. Berikut adalah pengelolaan sediaan farmasi. Sedikit saya jelaskan, di dalam apotek hal penggunaan sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis, ada prosedur pengelolaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. iSposoft adalah situs penyedia software, klinik, dan apotek. Tapi bisa mungkin situs ini juga menyediakan informasi bermanfaat dan bisa sebagai informasi tentang apotek sebagai media pencarian informasi. Pengelolaan ini meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Ketujuh aspek ini haruslah bersinergi untuk pengelolaan sediaan farmasi yang bermutu, dan hal ini haruslah dikerjakan bersama-sama. Nah, berikut adalah proses distribusi obat. Proses distribusi obat dimulai dari pengurusan bea masuk, pengendalian stok, pengelolaan penyimpanan, penyaluran ke depo obat, atau fasilitas kesehatan. Peraturan distribusi obat sangat penting terutama dalam penentuan jenis dan jumlah obat yang sesuai dengan permintaan. Pendistribusian adalah cara distribusi obat yang baik atau CDOB. Berikut saya akan jelaskan. Baiklah, saya akan menyampaikan prinsip umum cara distribusi obat yang baik atau CDOB. 1. Prinsip cara distribusi obat yang baik berlaku untuk aspek pengadaan, penyimpanan, penyaluran termasuk pengembalian obat atau bahan obat dalam rantai distribusi. 2. Semua aspek yang terlibat dalam distribusi obat atau bahan obat bertanggung jawab untuk memastikan mutu obat atau bahan obat dalam mempertahankan integritas rantai distribusi. 3. Prinsip CDOB berlaku juga untuk obat dan obat donasi. 4. Semua pihak yang terlibat dalam proses distribusi harus menerapkan prinsip kehati-hatian. 5. Harus ada kerjasama antara semua pihak termasuk pemerintah. Baiklah, kita akan masuk ke materi klasifikasi rumah sakit. 1. Rumah sakit umum kelas A ini adalah rumah sakit yang paling tinggi tipenya. Paling sedikit memiliki 4 medis spesialis dasar, 5 spesialis penunjang medik, 12 medik spesialis lainnya, dan 13 medik subspesialis. Dan berikutnya 2 yaitu rumah sakit umum kelas B. Untuk rumah sakit kelas B setidaknya disediakan fasilitas kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 spesialis dasar, 4 spesialis penunjang medik, dan 8 spesialis lainnya, dan 2 subspesialis dasar. 3 yaitu rumah sakit umum kelas C. Rumah sakit umum kelas C lebih membatasi pelayanan mediknya yang mana paling sedikit menyediakan 4 medik spesialis dasar dan 4 spesialis penunjang medik. Berikut saya akan menjelaskan rumah sakit tipe D, yaitu rumah sakit yang setidaknya tersedia 2 pelayanan medik spesialis dasar dengan fasilitas dan kemampuan pelayanan meliputi pelayanan medik umum dan gawat darurat, memiliki spesialis dasar keperawatan dan kebidanan, serta pelayanan penunjang klinik dan non-klinik. Berikut adalah saya sampaikan klasifikasi tipe E.
Rumah sakit ini dikhususkan hanya memberikan satu pelayanan serta pelayanan kesehatan saja, misalnya khusus jantung, paru, ibu dan anak, kanker dan sebagainya. Nah, saya akan masuk kepada pelayanan yang ada di rumah sakit. Pelayanan yang pertama adalah pelayanan rawat jalan, kedua adalah pasien rawat inap, ketiga adalah perawatan pasien gawat darurat, dan pelayanan paripurna mencakupi yaitu pertama promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Berikut saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi saya. Baiklah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah di dalam suatu apotek, puskesmas, ataupun rumah sakit, tentunya harus mengetahui tentang pengelolaan pengadaan sediaan obat dan proses distribusi obat, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sama halnya dengan mengetahui klasifikasi rumah sakit dan jenis pelayanan rumah sakit, sehingga setiap orang yang berkunjung tahu apa yang dia maksud atau apa yang dia butuhkan dengan rumah sakit tersebut. Berikut adalah hasil materi yang saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.